Desiminasi budaya positif modul 1.4. Ini jadi saya kumpulkan di sini Bapak Ibu guru, kemudian Pak Kepala, dan mohon maaf diganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya untuk memenuhi tugas aksi nyata desiminasi budaya positif modul 1.4. Untuk susunan acara, sebelumnya perkenalkan dulu ada Ibu Anelistiani yaitu sebagai fasilitator PGP ya, pendidikan guru penggerak, dan pada Rohim sebagai pengajar praktik. Pada pendampingan kedua, alhamdulillah kemarin kita melaksanakan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Kemudian saya sendiri ya, Eri Prianto, CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Untuk susunan acara, yang pertama yaitu pembukaan, kedua is briefing, yang selanjutnya pemaparan materi terbagi beberapa sub. Yang pertama sub A, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang B, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang C, keyakinan kelas. Yang D, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada sesi tanya jawab, atau misalkan mau tanggapan boleh. Yang selanjutnya is breaking, dilanjut dengan pemaparan materi. Sub E-nya restitusi, itu ada 5 posisi kontrol, dan F restitusi, segitiga restitusi. Yang terakhir simulasi segitiga restitusi, kemudian penutup. Kita lanjut ke acara pembukaannya. Nah, nanti tadi sudah dibuka oleh kita. Marilah kita buka dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah acara pembukaan sudah kita buka. Selanjutnya kita ke acara is briefing supaya Bapak Ibu tidak merasa tegang ya. Nah, is briefingnya apa? Ya, pasti bertanya-tanya. Nah, sekarang tebak gambar ya. Tebak gambar. Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Pak Ustaz silakan. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. Betul. Tangan. Hadiahnya ya. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu yang bisa angkat tangan. Coba. Ini Pak, saya. Pak. Hitung persentase. Ya, betul. Tepuk tangan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini budaya positif yang sudah saya lakukan ya. Ketika saya mendapatkan pembelajaran di modul 1.4 tentang budaya positif, terutama ketika kita membuat kesepakatan kelas. Ini biasanya ketika kita di awal-awal semester ya. Nanti kalian Bapak Ibu bisa terapkan nanti di awal semester kalau belum melaksanakan kesepakatan
tentunya berpihak pada murid gitu ya, berpihak pada siswa. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, nah disitulah diberikan kemerdekaan kepada peserta didik ya. Jadi sekarang bukan peraturan kelas lagi, tapi kesepakatan kelas. Jadi kita sebagai guru memberikan kepada siswa gitu ya, apa-apa saja yang diinginkan atau yang diciptakan di kelas tersebut. Misalkan dulu misalkan dilarang buang sampah. Nah, tapi sekarang kan bukan dilarang buang sampah, tapi misalkan menjaga lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, gitu, sekolah. Jadi bedanya dulu dengan sekarang itu ya ini kan kurikulum merdeka, jadi memberikan kemerdekaan kepada siswa. Di sini dijelaskan hal paling mudah yang dapat dilakukan dalam menanamkan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu sama-sama saja karena kita kesepakatan dan keyakinan kelas kita itu dibuat dengan bersama-sama murid dengan guru. Gitu. Jadi tidak sepihak gitu ya. Kalau peraturan kelas pasti sepihak gitu ya. Terus kesepakatan kelas dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas disusun dikembangkan bersama-sama antara guru kemudian murid. Nah, kesepakatan kelas yang membentuk nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, ini dikutip dari kompasiana.com. Lanjut. Nah, ini diantaranya pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Yang pertama pembelajaran kreatif menggunakan IT. Nah, saya terapkan yang kemarin dibahas itu tentang prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahannya meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, saya gunakan ini dengan WISIS ya, mode kertas. Kemudian pembelajaran kreatif ini di pembelajaran P5 ya. Siswa disuruh membuat kreativitas banyak ya, dari es krim, kemudian ini tutup botol ya, dari sedotan plastik ya. Nah, kalau ini berbasis proyek sama saja ya. Kemarin saya buat bersama siswa yaitu menggunakan tutup botol untuk membuat kerajinan, misalkan bunga atau tempat pensil ya. Terus pembelajaran kreatif saya gunakan pembelajaran ini dengan metode berkelompok gitu ya. Jadi di situ ada praktiknya juga, ini di pembelajaran IPA ya tentang gaya gitu ya. Ada gaya gravitasi, gaya pegas ya. Ada gaya magnet. Nah, selanjutnya ini pembiasaan di kelas. Nah, pasti Bapak Ibu juga sudah melaksanakan atau menerapkan di kelas masing-masing ya. Yang pertama pemberian latihan belajar sebelum belajar. Sebelum masuk kelas biasanya kan kita dulu ya pada kita waktu SD kita sering diperiksa buku, ya, kerapihan apalah rambut ya. Terus kebiasaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun sudah biasa ya. Anak-anak di sini alhamdulillah sudah menerapkan budaya 5S. Kemudian berdoa sebelum pembelajaran dan sudah pembelajaran. Terus ada saya ini menyanyikan lagu nasional ya. Itu biasanya mau Indonesia Raya, mau misalkan lagu-lagu nasional yang lain boleh ya. Terus ada lagi ketika mau pembelajaran biasa suka ada speaking gitu ya, supaya si anaknya lebih tegang gitu ya. Jadi dibiasakan speakingnya apa saja boleh Bapak Ibu ATM lah ya, ambil tiru modifikasi dari media sosial, sudah banyak sekarang
sekarang ya. Saya juga ATM gitu ya. Jadi saya terapkan pada murid, ya alhamdulillah gitu ya. Senang. Terus kemudian ada kolaborasi bersama murid banyak ya ketika kita melaksanakan misalkan ada kegiatan-kegiatan misalnya kemarin atau mau kita laksanakan ketika mau pentas seni ya itu kan kolaborasi kita dengan murid gitu ya dilatih. Kemudian ada kegiatan senam bersama sudah sering kita laksanakan ketika Sabtu ya. Terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, ini biasanya kalau ada apa-apa kita kan suka ngariung kolaborasi gitu ya. Terus kegiatan kultum Jumat. Nah, ini suka dilaksanakan di hari Jumat. Kemudian kegiatan bersih-bersih lingkungan sudah kita laksanakan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan upacara bendera hari Senin. Dan kegiatan lainnya juga ya ketika hari-hari besar nasional atau hari-hari besar Islam gitu ya. Itu suka kita laksanakan. Nah sekarang kita ke materi ya. Ke materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Nah, mari kita akan kita pelajari. Perintahnya di sini cobalah buka kepalan tangan ya. So, di yang pertama apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Ya, apa alasan Anda untuk membuka Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Buka ditutup, buka ditutup gitu nah. Kemudian apakah Anda B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Di ketiga, dalam kegiatan sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, dari ketiga instruksi ini, jadi intinya siapa yang memegang kendali? Mau dibuka, mau ditutup, mau dibuka, ditutup. Siapa? Ya, sendiri. Itu berarti ada yang disebut intrinsik ya dari diri dalam diri sendiri. Ada ekstrinsik itu mah dari luar. Biasanya kalau ekstrinsik disuruh katanya disuruh. Pasti kan ada kendali dari kita. Apakah mau dibuka, mau ditutup? Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ada istilah teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pasti dari setiap ini ya teori ini pasti Bapak Ibu guru juga ya suka melaksanakannya. Nah, biasanya dia ya yang terakhir ya. Misalnya kita kan sebagai orang dewasa memaksakan kepada peserta didik kudu anu ya. Tapi dalam kita di kurikulum merdeka itu memberi kemerdekaan, kebebasan kepada peserta didik gitu ya. Selanjutnya nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, ini Bapak Pendidikan kita mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri. Ya, jadi kita sendiri ya, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Kemerdekaan, cetakan kelima 2013, halaman 400. Di
situ Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi ada dari diri kita sendiri, ada dari luar. Nah, jadi disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Dinamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus, yang universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku, Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol yang tadi mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya kata Diana Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, tadi sudah dibahas sedikit akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan ini berada dalam profil pelajar Pancasila yang kita gaungkan sekarang di kurikulum Merdeka. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bertakwa Mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kemudian kritis dan mandiri. Selanjutnya ada teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, ada restitusi. Teori motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini dari motivasinya dari eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, terus ada turunan lagi untuk menghargai diri sendiri, berarti dari internal. Jadi tujuan disiplin positifnya dari internal, dari diri sendiri. Jadi teori motivasi itu tadi ada yang dari eksternal dan internal. Nah, di sini ada identitas gagal, kemudian ada hukuman, ada identitas sukses yaitu disiplin. Jadi antara kedua hukuman dan disiplin itu ada di sini indikator-indikatornya. Nah, contoh hukuman berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian ada konsekuensinya, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusinya merupakan pilihan. Banyak ada di sini kalau dibacakan ini banyak. Kemudian ada identitas sukses, ada identitas gagal, hukuman, kemudian disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, hukumannya misalkan murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, berarti konsekuensinya apa? Berarti si murid harus taat
dari ke ujungnya. Sok yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, ada hukuman. Hukuman. Oh, nanti ada jawabannya ya. Ada konsekuensi, ada hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini zaman COVID ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang keempat ya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Terus selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Baik, tadi yang setuju tadi ya, ini hukuman. Kita simpan jawabannya ya. Kita samakan. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya. Kemudian hukuman yang kedua, membuat anak sakit. Misalkan fisik maupun hati ya. Terutama saya suka sebagai penghukum ya. Namun ketika itu tidak pakai topi ketika upacara bendera untuk jangka waktu lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian ada hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan, stimulus anggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu di satu dari restitution biaya dosen ya, terkait restitution of control ya, dari Yayasan Pendidikan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ayah anu sok dihukum penghargaan. Yang pertama itu A, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang B, dihukum oleh penghargaan itu penghargaan tidak efektif. Yang C, penghargaan merusak hubungan. Kemudian yang D, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang E, penghargaan menurunkan kualitas. Yang F, penghargaan mematikan kreativitas. Dan G, penghargaan menghukum. Nah, di sini nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, dalam program kebajikan atau apresiasi, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat. Nah, jadi ketika kita memberikan apresiasi kepada anak
tidak kelihatan orang lain, jadi dipanggil ya, supaya tidak sendiri. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, tapi secara bergantian. Nah, jadi bisa memberikan apresiasi sebagai guru kepada murid, tapi secara bergantian ke semua murid. Jadi si anak itu merasa diakui, gitu ya. Kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten, berarti berkelanjutan gitu ya. Untuk padu ayeuna bae, jadi harus berkelanjutan konsisten. Kemudian yang terakhir, fokus pada proses. Nah, ditinggal teh dina prosesna. Orang ketika memberikan apresiasi, lihat si anak perjuangan anak kita dina prosesna, ulah dina hasilna. Jadi orang teh bisa memberikan apresiasi. Ciri restitusi. Nah, yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Nah, contohnya nanti ada yang dibahas tentang restitusi. Kemudian sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang terakhir, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi menggali diri siswa. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi meluaskan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang melakukan kesalahan kembali pada pokoknya. Keyakinan kelas. Nah, tadi di awal-awal sudah ditampilkan tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jadi, nah, yang pertama, pertanyaan pemantiknya itu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberi tanggapan? Karena kalau peraturan kelas itu jadi lebih ke satu pihak, misalkan peraturan gurunya saja jadi tanpa ada kesepakatan dengan muridnya. Itu kalau keyakinan kelas kan antara dua pihak dari murid dan gurunya. Mungkin seperti itu. Ada yang lain? Barangkali? Yang lain? Udah tadi ya. Jadi antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan dari beberapa pihak. Kalau peraturan kelas itu satu pihak. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Barangkali. Yang kedua, coba. Jadi Pak, biar ada interaktif antara guru dan siswa, ada apa namanya, ada kesepakatan juga. Misalkan kita mengikuti keinginan siswa untuk satu aturan yang mereka dibuat nyaman juga seperti itu. Nah, jadi disitulah terjadinya ketika kita membuat keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Jadi tidak adanya paksaan gitu ya. Jadi tadi adanya dari intrinsik gitu ya. Jadi, kalau peraturan kelas jadi misalkan itu mah dari ekstrinsik gitu. Jadi rasa tertekan. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sekolah keyakinan kelas yang efektif. Wah, yang ketiga. Ketiga, Haji, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Enggak, coba. Yang efektif berarti harus ya tadi kesepakatan dengan siswa, kemudian dengan yang seperti peraturan ya. Kesepakatan ada keyakinan kelas. Jadi adanya suatu seperti adanya musyawarah dulu, Ya, gitu. betul. Ya, nanti ada sepakat semua Ya. semua murid atau orang anggota itu harus mana diadakan dulu musyawarah. Ya. Nah, mana yang paling
baik yang di kelasnya yang efektif. Jadi ada musyawarah supaya memberikan keyakinan yang efektif. Ya. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas itu kan dari musyawarah antara murid yang di kelas dengan guru. Betul. Terima kasih Pak Haji. Nah, jadi keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas ya, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu positif gitu ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas gitu ya. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan yang pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak saklek gitu ya, tapi ketika mau pembelajaran pun itu bisa diingatkan kembali apakah ini ada yang kurang atau mau ditambah atau direvisi, itu boleh. Contoh keyakinan kelas yang diterapkan misalkan kreatif. Nah, jadi kreatif itu misalkan kami meyakini bahwa kreativitas timbul dalam keadaan suatu karya yang terus berkembang sesuai zaman dan dengan pemanfaatan teknologi. Terus yang diambil lagi misalkan dengan gotong royongan gitu ya, gotong royong. Berarti kami yakin bahwa dengan gotong royong bekerja sama dan saling membantu akan terciptanya suasana kelas yang nyaman dan aman. Misalkan ini berkaitan dengan misalkan ketika disuruh kerja kelompok atau bebersih dan piket, bisa diambil misalkan bergotong royong, bekerja sama saling membantu. Nah, itu cakupannya nanti luas. Kemudian bernalar kritis, kami yakin bahwa dengan sikap bernalar kritis dapat membantu kami lebih cepat memproses informasi dan mengambil keputusan. Jadi ketika bernalar kritis mendapatkan informasi itu harus disaring dulu ya, oleh si anak atau oleh kita juga bisa ya. Jadi jangan sampai kita mempercayai saja, tapi harus disaring dulu informasi yang ditangkap. Nah, silakan ada yang bertanya atau misalkan tanggapannya dari yang tadi disampaikan. Barangkali tentang keyakinan kelas atau ya, teori motivasi. Oh, mana? Jadi referensi dari luar. Jadi merupakan tanggapan saya bahwa ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan oleh saya terhadap kami dan harus menjadi motivasi untuk penerapannya. Inilah kalau disebut peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman cara pelaksanaan kurikulum merdeka sekarang. Jadi dengan adanya kegiatan ini ada pedoman harus bagaimana di kelas itu harus menjadi motivasi bagi kita semua. Yaitu. Terima kasih Pak Kepala, penerapannya sangat luar biasa. Kita lanjutkan lagi ya, materinya masih
Jika merasa diterima, berarti itu ada love and belonging. Kemudian ada kebebasan. Nah, ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan misalkan ya berkarya, ya, atau istilahnya freedom. Dan kesenangan. Nah, setiap manusia itu kan punya kesenangan masing-masing atau hobi masing-masing atau istilah fun. Nah, aya anu senengna karena olahraga, aya anu senengna karena seni. Terus nanti ya banyak ya. Terus ada. Nah, yang terakhir ada penguasaan atau power. Jadi ya mancing katanya. Terus ada penguasaan atau power. Nah, ini penguasaan itu ketika kita diberikan apa yang jabatan atau apa gitu ya. Kan ada istilah yang daerah. Nah, dunia berkualitas bagi saya adalah ini ya. Ketika saya dapat bermanfaat bagi orang lain, kemudian dapat membantu orang lain menyelesaikan masalahnya dan menjadikan orang lain juga bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, di sini saya belajar bahwa sangat menyenangkan dan membanggakan ketika melihat orang lain menjadi lebih baik. Nah, meskipun keberadaan saya hanya menjadi manfaat yang kecil ya. Kemudian dan perubahannya hanya sedikit, tetapi motivasi saya untuk terus dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, ini di dunia berkualitas bagi saya. Walaupun saya memberikan ilmu yang kecil, tapi semoga berdampak besar. Nah, itu saya merasa senang dan bangga. Nah, speaking lagi. Apa itu speakingnya? Siap-siap. Nah, ya. Rumahnya sumpit itu tegak lurus. Jika makan 5, tempe 6, maka sate kambing ada yang bisa angkat tangan. Please. Sate kambing 11. Salah. 7. Salah. 1. Ada yang bisa katakan? Apa aja? 9, betul. Nah, kemudian tegak lurus ya. Nah, jadi lihat di hurufnya ya, itu tegak lurus ya. Bangsa dimakan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siap, satu lagi. Liburan warna-warni. Jika bulan Maret di Malaysia, bulan Februari ke Jerman, maka bulan Maret mana? Januari ke Malaysia. Februari ke Jerman. Kan ada Kurang. Oh ya betul, karena betul. Ya, di Meksiko betul. Kanada, Korea, boleh ya. Jadi ambilnya dari hurufnya ya. Meksiko merah, ya merah. Malaysia boleh mana ya? Kemudian Jerman, terus Jepang. Nah, kalau yang terakhir Kanada, Korea, Malaysia, betul. Terima kasih.
materi restitusi. Dari 5 posisi kontrol ada beberapa di sini. Nah, di 5 posisi kontrol ada sebagai penghukum, ada membuat orang bersalah, ada teman, kemudian pemantau, ada sebagai manajer. Nah, ini ketika di sekolah, ya, Bapak Ibu pasti memposisikan di antara ini ada ya, gitu ya. Nah, contoh di penghukum, biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah, misalkan, dan menghalalkan. Misalkan, seharusnya Pak Ibu jawab, misalkan begini ya, kalau di kelas, Ibu terus capek-capek ngejelaskan, tidak semirang, kamu nyapa Ibu. Ada sebagai teman, misalkan membuatkan alasan-alasan untuk murid, kemudian memantau, menghitung dan mengukur, manajer melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini banyak ya. Kemudian hasilnya memberontak, maka itu dari hasil kurangnya ditunjuk-tunjuk ya. Setidaknya kita bisa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, gara-gara situ, gitu katanya. Terus membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau bisa dengan menyembunyikan atau menyangkal berbohong gitu ya. Nah, itu ketika membuat orang merasa bersalah. Kemudian hasilnya kalau ini dari teman, misalkan ketergantungan, ada ketergantungan gitu ya. Terus ada pemantau, menyesuaikan diri, diawasi, ya, sebagai manajer menguatkan pribadi. Banyak ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh sebagai penghukum. Dari video ini ya, saya juga suka ya jadi penghukum gitu ya. Nah ini contoh di video. Kemudian ada, nah ini posisi membuat merasa bersalah.
50 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan. Atau yang terakhir sebagai manajer. Manajer, oke. Khusus. Dari mana? Maju Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah misalnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kamu menyekolahkan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Mama ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah ini sebagai posisinya sebagai manajer. Di pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada siapa yang mengatakan ini posisi kontrol. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini posisi kontrolnya tadi ada sebagai apa? Membuat merasa bersalah, kemudian menghukum teman, terus manajer, dan apa satu lagi? Ya pemantau. Nah yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa? Apakah sebagai penghukum, pemantau, teman, manajer, atau apa? Merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Kita kunci, saudara. Pembuat merasa bersalah, menghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman. Teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai teman. Teman. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat bersalah. Kamu selalu yang terakhir. Nah, jadi tadi yang pertama, membuat merasa bersalah, menghukum, Teman. sebagai teman, Sebagai teman. teman
siswa. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru hebat. Kepada murid biasanya posisi kontrol mana yang sering kita lakukan? Hukum. Kalau di rumah biasanya sebagai apa? Campur. Paling kebanyakannya apa? Hukum, teman, campur. Restitusi ada istilah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi, ini segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini kalau segitiga restitusi berkaitannya itu kalau di posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Nah, halangannya yang pertama untuk penerapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya betul stability identity, kemudian behavior, sikap, di ketiga segitiga restitusi ini ada ini pertanyaannya ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Untuk ini validasi tindakan yang salah. Tapi biasanya ini dulu ya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya yang melakukan. Kemudian kamu tentu punya alasan. Nah, bisa ini dulu, bisa ya. Mau ini dulu boleh. Adakah cara yang lebih efektif dan mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga ini menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi diingatkan kembali. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contoh ya, saya dengan si Viola. Simulasi segitiga restitusi, Viola datang terlambat ceritanya. Syuting. Jadi dari video ini ada unsur tadi ya yang segitiga restitusi, kemudian diantaranya menstabilkan identitas. Misalnya ditanyakan dulu mengapa kamu datang terlambat, ya. Terus konsekuensi dari terlambat itu apa? Itu ditanyakan. Misalkan menanyakan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat apa. Jadi pokoknya dari inti dari video ini menanyakan dari ketiga restitusi tadi. Nah, yang terakhir kesimpulan. Dari hasil kesimpulan yang kita pelajari atau yang saya sampaikan, yang pertama tadi dari mulai disiplin positif, dan nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas, terus 5 positif kontrol, kemudian restitusi. Nah, dari kesimpulan ini intinya saja yaitu kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian aman, nyaman, dan tentunya berpihak pada murid. Nah, itulah penjelasan yang